Menurut Anda, apa yang akan Anda temukan jika Anda dapat menghabiskan satu hari di tahun 2100 untuk mengamati kehidupan di era tersebut? Orang-orang berfantasi untuk bisa melihat masa depan, melihat cara hidup kita saat ini dalam skala waktu yang sangat lama, selama ribuan tahun. Namun bagaimana jika Anda memiliki kemampuan untuk melihat masa depan lebih dalam? 1.000, 10.000, 1 juta, atau mungkin 1 miliar tahun dari sekarang. Menurut Anda, bagaimana penampakan kosmos? Apa yang akan terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama? Peluang apa yang akan kita lewatkan? Bumi adalah tempat yang baik untuk memulai. Izinkan saya memberi Anda ikhtisar tentang Chernobyl jika Anda belum mengetahuinya. Ledakan di reaktor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl melepaskan lebih dari 8 ton bahan radioaktif ke udara pada tanggal 26 April 1986, tepat di luar kota Pripyat di Ukraina. Karena itu, kota ini praktis tidak dapat dihuni. Selain itu, zona Chernobyl akan tetap tidak dapat dihuni hingga setidaknya 22.000 tahun dari sekarang, karena besarnya radioaktivitas yang ada di sekitarnya. Kami mungkin berdua sudah meninggal saat itu. Setelah menunggu 20.000 tahun, kita tidak akan pernah bisa menaiki biang lala ini. Dalam 50.000 tahun, hari-hari kita akan menjadi 1 detik lebih lama karena rotasi bumi sudah cukup melambat sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air laut di bulan. Jika metode kita dalam menghitung waktu saat ini akurat dan peradaban manusia terus berkembang, maka diperlukan 1 detik kabisat setiap hari, yang sejujurnya kemungkinan besar akan menjadi sangat menjengkelkan dengan sangat cepat. 1 hari secara resmi harus diperpanjang jika hal itu ingin terjadi. Bintang-bintang dan konstelasi dapat dengan mudah diidentifikasi dengan sedikit mengamati bintang di malam yang cerah, bahkan ketika Anda dapat melangkah keluar dan melihat bima sakti di langit. Di sisi lain, pola bintang yang Anda amati saat ini akan tampak sangat berbeda dalam 100.000 tahun sejak bumi dan tata surya kita bergerak sejauh ini mengelilingi orbit galaksi. Mungkin Anda hanya mengamati bintang dengan cara yang salah. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Mars akan sepenuhnya dapat dihuni pada saat ini, dan pengamatan bintang dari planet lain akan dapat dilakukan. Selain itu, ada banyak alasan mengapa sebaiknya segera pergi ke Mars. Asteroid yang berdiameter lebih dari 1 kilometer kemungkinan besar akan menabrak bumi dalam 500.000 tahun. Kawah yang lebarnya lebih dari 400 km kemungkinan besar merupakan akibat dari asteroid ini. Kebakaran besar akan terjadi di seluruh dunia, membuat udara hampir tidak dapat dihirup. Jika itu tidak cukup untuk membuat Anda ingin meninggalkan bumi, mungkin ini yang akan terjadi. Bumi mungkin pernah mengalami letusan gunung berapi super yang cukup besar hingga menutupi lebih dari 3.000 km kubik magma panas dalam 1 juta tahun. Grand Canyon saat ini mungkin dipenuhi magma sebanyak ini. Super erupsi Toba mungkin terakhir kali terjadi di gunung berapi super. Kekuatannya sangat besar hingga menyebabkan musim dingin vulkanik di seluruh dunia yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Para ilmuwan percaya bahwa peristiwa yang satu ini hampir memusnahkan kehidupan manusia dan hampir seluruh flora di bumi. Perkiraan menyebutkan jumlah orang yang berhasil selamat dari letusan ini antara 3.000 dan 10.000. Jika Anda sudah lama menonton saluran saya, Anda mungkin ingat bahwa saya membuat video yang membahas tentang skala Kardashev, sebuah peringkat potensial peradaban menurut tingkat kekuatannya. Jika beruntung, kita mungkin telah berevolusi menjadi masyarakat tipe 3 pada tahun 1 juta menurut prediksi saat ini. Ketika suatu peradaban mencapai tipe 3, ia mempunyai akses terhadap setiap kekuatan di galaksinya. Ini berarti bahwa kekuatan bintang di seluruh galaksi Bima Sakti dapat dimanfaatkan. Langkah terakhir ini mungkin akan menjadi tantangan jika umat manusia berhasil memakmurkan dan melakukan terraformasi Mars secara efektif. Banyak ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 0,5 miliar tahun, Phobos, bulan Mars, akan mengalami ketidakstabilan orbit, menabrak atmosfer Mars, dan akhirnya terkoyak oleh gaya pasang surut. Mars mungkin akan memiliki sistem cincin yang mirip dengan Saturnus sebagai akibat dari dampak ini. Namun, cincin itu mungkin tidak abadi. Ada tarikan gravitasi yang cukup besar dari Saturnus dan bulan-bulannya. Oleh karena itu, Saturnus mungkin akan kehilangan cincin khasnya, yang terdiri dari batuan dan puing-puing dalam waktu sekitar 1 juta tahun, jika cincin tersebut tidak diserap atau dikeluarkan dari tata surya.
Yang mengejutkan, tata surya kita akan menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam 250 juta tahun dari tempat kita berada sekarang. Melihat gambaran besarnya, sekitar 250 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama kali menginjakan kaki di benua super bernama Pangaea. Atau, yang menakjubkan, satu orbit kosmik sebelumnya. Jika kita berbicara tentang superkontinen, Pangaea Ultima kemungkinan besar akan terbentuk ketika seluruh daratan bumi menyatu dalam 250 juta tahun. Ini adalah proyeksi bentuk benua di planet ini, menurut para ilmuwan. Pangaea Ultima diperkirakan akan tetap utuh hingga tahun 500 juta. Setelah itu, kehidupan di bumi akan terhenti. Bisa mengalami kepunahan massal kedua. Sisa-sisa bintang dari bintang yang sekarat dilepaskan keluar angkasa dalam ledakan yang disebut supernova. Semburan sinar gamma adalah sinar radiasi sangat kuat yang sering dilepaskan oleh supernova. Semburan sinar gamma merupakan salah satu kejadian kosmik paling intens dan paling terang yang pernah tercatat. Selama 4,75 miliar tahun terakhir, matahari kita terus-menerus memancarkan energi 3,86 kali 1026 watt setiap detiknya. Energi yang dilepaskan oleh ledakan sinar gamma meningkat dalam 30 detik. 30 detik yang akan dipancarkan matahari selama 10 miliar tahun keberadaannya. Dalam 500 juta tahun dari sekarang, ledakan sinar gamma B hampir pasti akan terjadi dalam jarak 6.500 tahun cahaya dari bumi. Pancaran sinar berdurasi 30 detik dari jarak 6.500 tahun, cahaya mungkin akan menghabiskan separuh lapisan ozon bumi. Tidak hanya itu, akan terjadi kelaparan yang meluas dan hilangnya seluruh hewan darat dan laut. Ini menandai awal dari berakhirnya marmer biru kesayangan kita. Akhir zaman akan tiba jika kehidupan di bumi bertahan lebih dari 800 juta tahun. Pada tahap ini, tingkat CO2 di atmosfer akan turun di bawah ambang batas kritis, sehingga fotosintesis tidak mungkin dilakukan. Tidak akan ada produksi oksigen lebih lanjut jika fotosintesis tidak terjadi. Kehidupan multiseluler dan oksigen punah. Hasilnya tidak ada yang berubah sejak 4 miliar tahun lalu. Lahan terpencil tanpa kehidupan apapun. Namun saat ini planet lain mungkin memiliki kehidupan. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional mengirim 2 pesawat ruang angkasa, Voyager 1 dan 2, ke ruang antarbintang pada tahun 1977. Rekor emas identik di kedua satelit. Jaket logam melindungi setiap rekaman. Cartridge dan jarum pemain juga disertakan. Instruksi tersebut menunjukkan asal-usul pesawat ruang angkasa di tata surya dan memberikan penjelasan simbolis tentang cara memutar rekamannya. Ada 119 foto yang berhubungan dengan bumi di disk, serta salam dalam 55 bahasa, suara-suara yang berhubungan dengan bumi, dan musik dari saat peluncuran Voyager. Di antara 27 lagu yang masuk dalam Golden Record, 26 di antaranya termasuk yang paling berkesan dan membangkitkan semangat. Gelapnya malam Willie Johnson yang buta. Johnson kehilangan penglihatannya pada usia dini karena diagnosis cacat. Meskipun ia cukup terkenal dan musiknya sukses secara komersial, ia sangat miskin. Karena kurangnya dokumentasi, ini adalah satu-satunya foto Blind Willie yang diketahui. Namun, beban perjalanan panjang dan suram umat manusia keluar angkasa ditanggung oleh Trek 26, Dark Was the Night. Seorang pria dengan sedikit harta benda dan tidak memahami lingkungan di sekitarnya, karya seninya melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan lebih dari 12 km per detik. Menurut saya, ini menggambarkan dengan indah kondisi manusia. Kita manusia mempunyai nafsu yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan hasrat membara untuk menjelajahi kosmos. Namun pemahaman kita tentang luasnya hal yang tidak diketahui masih terbatas. Kita sama seperti Johnson yang tidak bisa melihat melampaui pintu depan kita sendiri. Catatan manusia kita adalah yang terbaik di pesawat ruang angkasa Voyager. Jika ada budaya luar angkasa yang berhasil menemukan catatan emas tersebut, mereka akan menemukan gambar Blind Willie Johnson yang dengan sempurna menangkap esensi kita. Salah satu peneliti yang ditugaskan untuk menyusun gambaran bumi untuk album tersebut adalah astronom Carl Sagan, yang juga menyumbangkan lagu Karena oleh Johnson. Pengalaman menjadi tunawisma di malam hari merupakan inti dari lagu Johnson. Setiap kali kain kafan malam jatuh, ia telah menyentuh setidaknya satu manusia dalam drama yang sama, sejak umat manusia pertama kali ada di bumi. Salah satu hal pertama dan terakhir yang mungkin didengar oleh peradaban lain dari kita adalah musik yang mewakili kesengsaraan umat manusia.